Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita di Ngopas, ngobrol pendidikan santuy. Kita kali ini ada di SMK Negeri 1 Sumedang, salah satu SMK yang menyelenggarakan seni karawitan. Seni karawitan ini berada di tengah hiruk pikuknya teknologi. Ini basis dari SMK ini adalah SMK teknologi. Tapi ini kita nggak tahu kenapa tiba-tiba ada karawitan di tengahnya. Tapi ini bagus saya kira untuk menyelaraskan anak-anak kita, emosi, kepekaan dan sebagainya. Saya kira akan terbangun dari sini nanti. Kita ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Elis, lalu ada Pak Adi sebagai Ketua Program, ada Bu Eva, ini sindennya, dan ada Pak Wendy. Semuanya ini adalah calon-calon seniman di belakang kita, ya, para seniman yang melestarikan tradisi di Jawa Barat. Kita tahu karawitan ini salah satu seni tradisi yang memiliki nilai-nilai adiluhung, sehingga patut kita lestarikan semua dan kita kembangkan terus. Nah, kita akan tanya nanti bagaimana SMK ini berkiprah mengembangkan seni karawitan di tengah hiruk pikuknya teknologi. Nah, Pak Bu Elis nanti akan menjelaskan bagaimana pengembangan program dan sebagainya ini secara umum dari SMK Negeri 1 Sumedang dan bagaimana kiprahnya di Jawa Barat. Ya, selamat pagi Bu Elis, selamat pagi Pak Bapak-bapak dan Bu Eva. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elis, kalau kita bicara tentang pengembangan SMK, ya khususnya di SMK Negeri 1 Sumedang ini, bagaimana SMK Sumedang ini dikembangkan, Bu? Kebetulan di SMK 1 Sumedang ini mempunyai 10 kompetensi. 10 kompetensi di mana yang sudah dinaungi oleh BLUD itu ada 5 kompetensi. Nah, kita mengembangkan di SMK ini sudah dikembangkan teaching factory untuk keseluruhan 10 kompetensi keahliannya, 10 itu sudah mempunyai teaching factory semua. Cuma yang dioptimalkan baru 5. Makanya kita memerlukan BLUD di sini supaya karena produk-produk ini kita sudah dihasilkan, otomatis harus ada payung hukum untuk pengolahan keuangannya. Makanya kita waktu itu mengajukan dan akhirnya kita terpilih dari 35 SMK di Jawa Barat, salah satunya SMK Negeri 1 Sumedang. Nah, dengan adanya BLUD ini otomatis kita mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan, tidak lagi untuk distorkan ke kas negara gitu. Tapi kita kelola untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan kualitas kompetensi-kompetensi di SMK Negeri 1 Sumedang. Selain teaching factory, kita juga sekarang sudah mengembangkan SPW ya Pak ya, SPW Sekolah Pencetak Wirausaha, di mana anak-anak kita sudah banyak menjadi wirausahaan, walaupun mereka baru masih di kelas, masih sekolah gitu, bukan alumni, tapi kita untuk SPW ini terutama untuk anak-anak yang masih sekolah, kita bina, kemudian kita ikut sertakan dalam pelatihan-pelatihan bagaimana mereka itu cara memasarkan, bagaimana cara memproduksi, bagaimana mereka itu cara mengelola keuangannya gitu. Kita juga sudah gabung, SMK Negeri 1 Sumedang juga sudah gabung ke SPW Jabar, kemudian sekarang kita sudah mempunyai metaverse untuk Arurang Mall, di mana Arurang Mall ini mall kita semua. Jadi si konsumen bisa masuk ke Arurang Mall, melihat apa saja yang kita dagangkan, kita jual di Arurang Mall Nesas gitu Pak. Oh, itu semacam ini ya, semacam marketplace-nya SMK Negeri 1 Sumedang ya. Saya kira ini satu strategi bagus untuk memasarkan produk-produk SMK ya. Nah, sepanjang perjalanan dari SMK Negeri 1 Sumedang ini kan sudah cukup lama nih. Produk-produk SMK Negeri 1 Sumedang ini sudah dipasarkan kemana saja, selain ke mungkin orang tua? Kalau pemasaran yang terutama itu pemasaran untuk seni karawitan, selain untuk CD
pupuk itu Pak, CD pupuk kita sudah pasarkannya ke sekolah-sekolah di mana itu sekolah-sekolah SD, SMP, SMA itu sangat membutuhkan itu pupuk, CD pupuk, kemudian panakol dan sebagainya itu kita sudah jual. Untuk seni karawitan ini juga kita jasa untuk jasa hiburan yang untuk hajatan. Kita menerima orderan untuk hajatan. Nah itu untuk seni karawitan. Yang kedua yaitu untuk kelistrikan. Di mana kelistrikan ini diantaranya, bukan berarti satu itu, diantaranya kita sudah menghasilkan lampu LED yang kita jual kepada, selain di masyarakat sekitar, kita sudah banyak orderan yaitu dari luar Pulau Jawa. Kemudian ada juga yang ke Singapura dan Malaysia, di mana kita menggunakan para alumni. Nah, alumni kan nggak usah dibiayain Pak. Jadi alumni bawa dan sebagainya, kita pasarkan mereka di sana gitu. Kalau alumni yang ada bekerja di Malaysia dan Singapura. Kemudian yang ketiga yaitu untuk pengelasan. Nah untuk pengelasan kita sudah jual rak bunga, kemudian rak sepatu, kemudian si tralis gitu Pak. Ke masyarakat. Kalau pengelasan baru di Kabupaten Sumedang gitu. Karena konsumennya baru ya di lingkungan Kabupaten Sumedang. Yang selanjutnya TKJ dan RPL. Nah ini kan bukan di TKJ RPL ini ada jasa Pak. Kita jasa seperti pengembangan sistem lah ya. Pengembangan sistemnya, kemudian juga ada bukan jasa saja, tapi kita menjualkan pernak-pernik gitu. Pernak-pernik SMK Negeri 1 Sumedang. Juga kita menerima sablon dan sebagainya. Desain kemasan untuk UMKM itu yang di desa. Ya ini satu pekerjaan berat saya kira ya, karena di samping 9 yang teknologi, mungkin yang paling unik adalah menyiapkan sumber daya yang ada di kompetensi karawitannya. Nah, kita tahu bahwa kompetensi karawitan kan agak sedikit jarang ini yang guru-guru produktifnya. Gimana memenuhi guru produktif yang ada di SMK ini atau khususnya di seni karawitan ini? Ya, kebetulan ada 8 ya guru untuk seni karawitan itu. 5 seni karawitan. Yang 2 ini lulus PNS Pak, tahun sekarang. Ini kebetulan salah satunya adalah Pak Wendy, yang satunya lagi Pak Topik. Saya merasa bingung awalnya Pak. Ini penggantinya siapa? Orang-orang yang sudah gabung di sini, guru-gurunya orang-orang yang hebat. Saya kehilangan 2 Pak. Otomatis saya harus mencari guru yang standarnya minimal harus seperti ini gitu. Agak susah juga ya. Kita agak susah juga. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, kemudian saya komunikasi dengan Kaprov, kemudian komunikasi juga dengan guru-guru yang ada di sini, dan Bapak Wendy dan Pak Opik harus siapa yang diterima, karena kebetulan ada yang melamar gitu ke kita. Mana sih yang layak, yang harus kita rangkul di sini. Alhamdulillah untuk sementara ini masih bisa tertanggulangi. Kalau karawitan ini kan biasanya ada pasangannya tuh dalang ya, pedalangan. Di seni karawitan ini apakah ada juga pedalangannya Pak? Mungkin Pak Adi ya? Kompetensi kalian seni karawitan, tapi di dalamnya kalau misalkan ada siswa yang memiliki kompetensi dalang, ya kita fasilitas. Kita siapkan segalanya. Kalau memang ada, karena pedalangan juga memang bagian dari karawitan di Jawa Barat. Cuman kalau dari sekolah, kalau sekolahan kompetensi untuk pedalangan terpisah khusus. Kompetensi keahlian pedalangan. Kemudian ada kompetensi karawitan. Dalang ini kan makin lama semakin berkurang gitu ya. Nah ini untuk memenuhi guru pedalangan ini gimana? Kalau untuk guru pedalangan kita sebetulnya tidak ada Pak. Yang khusus pedalangan tidak ada, tetapi di sini guru karawitan lebih ke untuk materi pedalangan itu lihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Misalkan di sini ada peserta didik yang mempunyai kemampuan menjadi dalang, nah kewajiban guru di sini untuk mengarahkan itu bisa seperti itu. Memfasilitasi mereka ya. Tapi kalau secara khusus dari jurusan pedalangan itu guru karawitan tidak ada. Tidak ada ya. Oke, dari sisi karawitan ini kan ada sinden ya. Sinden ini saya dengar tadi ada sedikit ketukan yang berbeda dengan gending yang ada di Jawa ya.
itu spesifikasinya mungkin agak sedikit berbeda di alat ya, di tabuhan ya. Bisa sedikit menjelaskan di mana perbedaan yang spesifik antara karawitan yang berkembang di Jawa Barat dengan di luar? Kalau yang saya ketahui ya Pak, kalau untuk vokal tadi sekar itu terbagi ada 2 Pak. Di Jawa Barat itu ada sekar tandak, ada sekar irama merdeka. Nah sekar tandak itu dia terikat pada ketukan. Sesuai yang Bapak tadi sampaikan, ini ketukannya berbeda, kenapa gitu? Nah itu yang tadi dikawinkan oleh peserta diunita, itu bagian dari sekar irama merdeka. Jadi ketukannya tidak harus terikat pada ketukan yang kuat dan jelas. Oke. Bu Epa gimana? Coba bisa sedikit. Kalau tadi Pak Adi bilang ada irama merdeka, ada irama tanda gitu. Nah itu betul sekali. Tetapi untuk di Sunda khususnya pengistilahan untuk seni suara vokal itu biasanya disebut dengan kawih. Kawih itu khas dengan vokal yang ada di Sunda apapun. Nah kawih itu terbentuk lagi atau terbagi lagi menjadi beberapa bagian atau beberapa bentuk. Salah satunya yang barusan ada kawih kiliningan atau bisa disebut kawih kepesindenan gitu. Karena yang membawakannya disebut sinden gitu. Terus ada juga kawih kacapian atau banyak kacapi. Itu biasanya diiringi oleh kacapi. Terus ada juga kawih tembang. Nah biasanya tembang ini selalu diidentikan dengan sekar irama merdeka, tapi tidak semua disebut dengan tembang. Itu biasanya ada jenis-jenis lain yang khusus disebut dengan tembang. Sekar irama merdeka itu apa? Sekar irama merdeka itu adalah satu bentuk sajian vokal yang tidak memiliki ketukan atau tidak terikat oleh ketukan. Seperti yang Bapak dengarkan barusan. Oh, itu merdeka. Iya, itu masuknya ke merdeka. Di tembang juga ada atau bisa disebut dengan mamaos, atau mamaos itu bisa diambil dari istilah membaca, memaca gitu. Memaca. Iya. Bagian paling dasar dari karawitan atau sinden itu apa? Dari vokal. Nah, dari vokal. Biasanya kalau yang dasar itu atau yang biasa diberikan untuk pengajaran di pendidikan gitu Pak. Biasanya pupuh, iya. Biasanya dari pupuh, kemudian meningkat lagi ke kawih, meningkat lagi ke ada tembang Cianjuran dan kepesindenan dalam keliling. Bedanya dengan tembang Cianjuran seperti apa? Pupuh. Pupuh dengan sebetulnya tembang ini mengadopsi dari pupuh. Cuma di dalam tembang itu ada beberapa ornamen vokal yang harus dikuasai gitu. Bisa sedikit contoh. Misal Jadi Gusti nedapi tulung pajajaran karingaran pengrang geus nangariko mandala wangi langit nyadaya ngajadi leuweung geuning nagara geus lawas pindah saburagna pajajaran di gunung gumurusung geus tilem jeung nagarana geuning. Ini seperti apa ya, membawa kita ke suasana pedesaan ya. Hening tapi juga menyenangkan ya. Oke, Bu Elis, ke depan seni karawitan ini ada rencana untuk dikembangkan menjadi lebih maju lagi ya, pasti itu ya. Dan ini akan rencananya seperti apa? kalau
dilihat dari animo masyarakat ya Pak ya. Sekarang ini kita baru buka 1 rombel ya Pak Adi ya. Biasanya itu yang daftar lebih dari 1 rombel Pak. Jadi kita karena peralatan masih kurang, kemudian juga gurunya kurang, kita kemarin-kemarin masih dibatasi Pak 1 rombel aja. Tapi dengan melihat prestasi seni karawitan ini, walaupun bungsu ya Pak ya, baru berapa 8 tahun 7 tahun 7 tahun ya 7 tahun, tapi prestasinya sudah sampai ke nasional gitu. Apalagi yang seni ini tradisi ya, musik tradisi. Nah 2 kali kan masuk nasional Pak, 2019 2020 masuk juara pertama. Nah dengan melihat prestasi itu saya makin semangat gitu untuk nanti mah bisa kita jadi untuk jurusan seni karawitan ini menjadi 2 rombel gitu. Karena animo masyarakat banyak gitu. Banyak yang tidak diterima di sini. Mereka harus sekolahnya ke Bandung gitu. Ke SMK 10 ya. Banyak dari Sumedang ini jadi ke SMK 10 karena tidak diterima di sini, Pak. Di sini terbatas ya. Terbatas, cuma 1 rombel. Kita batasi sampai 36. Banyak guru-guru yang di SMP ke saya, Bu Elis ini anak ini berprestasi, FLS 2N-nya juara dan sebagainya. Anak-anak yang masuk ke sini memang rekomendasi dari guru-gurunya, mereka ini sudah dari SMP-nya mempunyai bakat yang memang bagus, Pak. Ya, memang keinginan untuk masuk di karawitan ya. Ya. Bukan asal-asalan, nggak punyai bakat mah mereka nggak akan masuk ke sini dan nggak akan ada di sini, Pak. Jadi ini animo masyarakat yang luar biasa dalam mendukung pelestarian seni budaya ini, saya kira patut kita hargai, dan SMK Negeri 1 Sumedang menyambut keinginan masyarakat itu dengan luar biasa. Jadi pengembangan kompetensi ini juga terus dilakukan. Pemenuhan kebutuhan sarprasnya juga saya kira masih perlu disentuh lah, diberikan sentuhan yang lebih baik, terutama terkait dengan laboratoriumnya ya. Saya kira terus apalagi ruang studio ya. Ruang studio kan harus Pak gini, kalau seni karawitan ini kan gandeng Pak, otomatis harus punya studio yang kedap suara. Jadi kalau ini bang beng brong kita latihan sore, biasanya tetangga itu yang ada apa gitu. Bisa dilempar Pak sekolah itu sama tetangga karena waktunya istirahat gandeng gitu. Jadi perlu studio yang kedap suara gitu. Kita belum punya. Saya kira ini Pak Kadis nanti ya kalau nonton nanti, kemudian bapak-bapak yang ada di Kementerian Pendidikan, ini persoalan yang ada di banyak sekolah, saya kira salah satunya di SMK Negeri 1 Sumedang, karena sentuhan dengan masyarakat itu sangat dekat, sehingga ini dibutuhkan satu studio yang memang layak untuk pembelajaran untuk pelestarian seni budaya ini, terutama di kompetensi karawitan ya. Oke Bu Elis, apa yang ingin Ibu sampaikan ya terkait dengan rencana-rencana ke depan dalam pengembangan kompetensi ini dan kompetensi-kompetensi yang lain yang ada di SMK Negeri 1 Sumedang? Ya mudah-mudahan di SMK Negeri 1 Sumedang ini ke depannya kita sudah mempunyai 10 kompetensi, kita bisa optimalkan dan kita bisa maksimalkan. Pada akhirnya semua lulusan di dari SMK Negeri 1 Sumedang tidak ada yang menganggur. Semua harus bisa berwirausaha, bisa bekerja, dan sebagian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke jenjang yang lebih tinggi. Yang saya prioritaskan di sini karena kita di masa Covid ini, ayo anak-anak saya yang di SMK Negeri 1 Sumedang, kita berwirausaha. Jangan hanya kita menuntut untuk bisa bekerja di perusahaan, tapi kita harus menjadi leader-leader yang bisa menghasilkan untuk pekerjaan-pekerjaan untuk teman-teman kita yang belum bisa bekerja. Iya, mari kita ciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Ya, kompetensi yang ada di SMK yang kita kembangkan di seluruh Indonesia memang menjadi satu kesempatan untuk dipergunakan membuka lapangan kerja yang luas ya. Oke, ini juga saya kira adik-adik ini ya dengan semangat yang luar biasa ya, Bu Guru, Pak Guru juga, saya kira Pak Wendy ya, ini Pak Wendy, apa yang mendorong Pak Wendy untuk ingin terus mengembangkan seni karawitan?
Kalau saya sendiri melihat sekarang justru potensi dari anak-anak yang Kabupaten Sumedang ini luar biasa sekali Pak, terkait dengan pengembangan Sumedang sendiri sebagai pusat budaya Sunda. Otomatis dengan adanya jurusan karawitan secara tidak langsung mengedukasi masyarakat Pak. Sekarang masyarakat tuh jadi lebih tahu bahwa oh sekarang Sumedang sudah punya jurusan baru, sudah punya jurusan karawitan. Bahkan kalau dulu awal-awal ketika anak-anak masuk ke sini mereka justru tidak tahu Pak karawitan itu apa gitu. Yang mereka tahu bahwa mereka masuk ke sini oh jurusan musik gitu aja Pak. Tapi sekarang justru ketika karawitan ini sekarang sudah mulai disebarluaskan ke masyarakat, kemudian beberapa penghargaan juga sudah diterima sampai ke tingkat nasional, otomatis masyarakat minimal di Sumedang mereka tahu bahwa oh ternyata karawitan itu seperti ini. Maka sekarang bisa dilihat dari animo masyarakat yang daftar ke sini yang semakin banyak, otomatis ya SMK 1 Sumedang artinya kita harus mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk menerima keinginan masyarakat yang luar biasa dalam pengembangan seni karawitan gitu Pak. Oke, kita sebelum tutup sesi ini kita dengarkan satu tembang lagi dari adik-adik ini bersama Bu Eva. Silakan. Oke, kita nikmati suara sinden Eva. Luar biasa ya. Terima kasih untuk semuanya ya. Oke sahabat, kita akan jumpa lagi di Ngopas yang berikutnya dengan topik yang tidak kalah menarik. Kita dukung terus perkembangan seni budaya di SMK-SMK yang mengembangkan kompetensi ini. Terima kasih untuk partisipasi kawan-kawan semua ya.
Kita doakan semua mudah-mudahan SMK Negeri 1 Sumedang ini dengan kompetensi-kompetensi yang ada terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.